Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita mau dengar cerita nih. Kali ini dengan Bu Tantri dari TK Teladan, Yogyakarta. Bu Tantri akan membawakan cerita tentang seorang anak perempuan yang hebat. Bayangkan, hanya satu, tinggal satu. Dan anak perempuan itu sangat menginginkannya. Tapi adiknya menangis. Penasaran dengan ceritanya? Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Sabaraki Betty. Betty yang sabar. Ditulis oleh Andi Nur Alia Aini dan ilustratornya adalah Ibnu Musawir R. Buku ini diterjemahkan oleh Saharudin dari bahasa Sulawesi Selatan, bahasa Makassar. Sudah tidak sabar kan ingin tahu keseluruhan ceritanya? Yuk kita mulai. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan bernama Betty. Betty berjalan menuju meja makan dan dia sangat senang. Kenapa ya Betty sangat senang? Karena di meja makan sudah ada makanan favoritnya, palu tube. Palu tube adalah labu yang dikukus sehingga berwarna kuning keemasan dan di atasnya diberi taburan kelapa parut berwarna putih. Palu tube yang lezat, hangat, dan sedikit panas sebenarnya karena ibu baru selesai mengukusnya. Betty ingin sekali memakan palu tube ini, tapi karena panas, Betty tidak bisa memakannya. Betty menunggu supaya palu tube-nya bisa segera dingin dan segera ia makan. Betty menunggu, dan menunggu. Sampai akhirnya Betty pun tertidur pulas. Saat Betty tertidur, palu tube yang lezat sudah mulai dingin. Adik Betty yang dari tadi baru asik bermain sendiri melihat palu tube itu dan memakannya. Nyum 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 nyum. 1, 2, 3, palu tube tinggal 3. Lalu datanglah ayah. Ayah pun melihatnya dan memakannya. Nyam 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 nyam. 1, 2, palu tube tinggal 2. Ibu yang sedari tadi memasaknya pun ikut mencicipi memakan palu tube labu kuning bertabur kelapa. Lezat sekali makanan dari Sulawesi Selatan ini ya. Ternyata di piring hanya tersisa 1 buah palu tube. Ibu sengaja menyimpannya untuk Betty saat Betty bangun nanti. Tapi adik Betty masih ingin makan palu tube. Ia menangis meronta-ronta. Aku mau makan, katanya begitu pada ibu. Mendengar adiknya menangis keras, Betty pun terbangun. Wah, aku ketiduran. Padahal aku mau makan palu tube. Betty pun mendekati ibu dan ibu pun memberikan palu tube terakhir kepada Betty. Di sebelah sana adiknya masih menangis. Betty pun terdiam sejenak.
Betty melihat makanan favoritnya, kemudian melihat adiknya. Terdiam lagi melihat makanannya, Betty pun berpikir keras. Dan pada akhirnya, Betty membagi palu tepkenya, separuh untuk adiknya, separuh untuk dirinya. Mendapat bagian dari kakak, adik sangat senang. Dan ternyata Betty pun senang karena sudah berbagi dengan adiknya. Nah, itulah cerita Sabaraki Betty. Betty yang sabar, sabar dengan adiknya dan mau berbagi. Adik-adik, dari cerita Betty tadi kita belajar bahwa menunggu itu tidak mudah. Berbagi apalagi. Tapi Betty mau berbagi dengan adiknya dan akhirnya membuat Betty, adiknya, ayah dan ibunya semuanya bahagia. Tidak hanya bahagia, tapi Betty juga membawa perubahan. Perubahan dari tangis menjadi senyuman, dari keinginan diri sendiri menjadi kepedulian. Nah, yuk kita belajar dari Betty. Betty yang sabar dan Betty yang suka berbagi. Dan dari sikapnya itu membawa perubahan meskipun dari hal yang kecil. Sekian cerita dari Bu Tantri. Simak ceritanya di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.